Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amar Mustafa. Di sini saya ingin membahas sekaligus mengerjakan tugas pada eh, lab yang ada pada AWS, di mana di sini saya sedang mengampu pada mata kuliah. Oh, sorry, saya mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, masih membahas tentang AWS lah ya. Oke, di sini kita lanjutkan lab. Dan lab pada modul 6 ya. Lab pada modul 6 yaitu tentang um, challenge migrate database berbasis RDS ini ya. Oke, kemarin hmm, oke sembari menunggu sini karena jaringannya agak susah ya kawan-kawan. Hmm, Oke, di sini ya. Sembari kita start labnya karena di sini tidak bisa ditranslate ya. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang deskripsi tugas yang akan kita kerjakan ya kawan-kawan. Coba kita. Jadi pada kafe ini kita akan menggunakan eh, platform ya, sorry, layanan EC2 yang dimana untuk di sini untuk kita menghosting sebuah server web ya, yang dimana basisnya basis data dan ada kode aplikasinya gitu ya. Di sini kita telah menggunakan atau mengerjakan tugas pada sebelumnya yaitu tentang static web dan dynamic. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan layanan S itu untuk menghosting web tersebut gitu ya agar bisa menjadi alamat hosting nanti ya. Oke, di sini ada beberapa part yang harus dikerjakan ya. Oke. Hmm. Seperti ini ya gambarnya ya. Di sini ada AWS Cloud-nya, di sini ada region 1. Kemudian nanti kita akan mengerjakan uh, sebuah VPC. Di sini ada public subnet dan private subnet ya. Yang dimana nanti kita akan menghubungkan database-nya MariaDB atau MySQL ya atau MySQL ya gitu. Durasinya lebih kurangnya 80 menit ya. 80 menit. Oke. Langkah pertama kita menstartkan lab-nya. Di sini sudah saya start dan lagi proses ini lagi warna kuning. Tunggu hingga berwarna hijau ya untuk kita melihat bagaimana nanti agar kita bisa langsung masuk ke konsolnya gitu ya. Sorry. Nah, di sini ada tahap pertama yaitu mengcreate database atau RDS instance atau membuat buat RDS di EC2 dengan menu instance ya gitu ya. Seperti itu. Dan gambar lebih kurangnya seperti ini ya kawan-kawan. Oke. Hmm. Oke, ini masih berwarna ini. Coba ah full screen saja. Sini ya kawan-kawan. Pertama kita akan mengklik RDS. Nanti akan mencari layanan RDS. Oke, masih warna kuning ya kawan-kawan. Nggak bisa stop lagi ini ya. Nggak bisa di pause gitu ya.
Bisa. Mana pausnya nggak ada? Klik kanan ini. Oh, ditambahin dulu. Gimana namanya ya? Susah Pause dengan jadi situ. Lupa ada mentok. sana. Oke, masih proses proses menunggu ya. Backgroundnya lagi. Nah, oke, di sini sudah berwarna hijau ya. Kita langsung masuk aja ke konsolnya untuk proses demonstrasinya ya kawan-kawan. Kita terus lagi, kita masuk. Hmm, kita copy saja mungkin ya. Nah, stepnya sekalian agak mudah ya. Nah, kamu kemarin pakai GPT nggak? Dok? Di sini tampil GPT nggak? Dok? Gak apa-apa lah, saya pakai GPT semua mulai. Gas-gas aja lah. Di sini kita menggunakan ChatGPT ya untuk proses agar struktur ya. Jika ada kesalahan yang kita bisa langsung troubleshooting ya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah RDS instance yang dimana kita menggunakan database MariaDB dan kita menggunakan layanan berupa S itu ya nantinya. Langkah pertama kita masuk konsolnya dan di sini kita eh, dari menu RTS atau RDS ini, kemudian kita mengcrypt database-nya ya. Ini bahasa Inggris saja ini, biar mudah. Hmm. Sini kita masuk ke database-nya ya, dan kita untuk database-nya kita menggunakan MariaDB ya. Kita menggunakan MariaDB. Kemudian untuk template-nya kita menggunakan dev. Setting ya, run. Suara itu settingan tuh lama English. Oke. Akan PADP dan untuk sorry tipenya versionnya itu default ya masih default kemudian template-nya ini kita menggunakan dev atau test karena ini tipenya gratis ya kemudian untuk data settingan ini kita beri nama cafe database ya. Ah, kemudian saya pilih ini untuk ini admin dan untuk passwordnya kita save manager ini. Kita masukkan juga admin sama ya admin dan passwordnya itu mungkin kita semakan saja ya agar lebih aman. Oke, kemudian untuk tipe insertnya itu tipe DB3 mikro. Oke, mikro. DB3T mikro mana ya?
nggak ada lagi ini. Masa password version. Ada lagi tempat mikro ini. Mana ya? Hmm, cek tempat mikro. Itu data base dan DB sama data. Ini dan untuk kelasnya itu konfigurasi DB class berbasis. Oh, oke di sini ya. Nah, di sini baru kita keluar. Kemudian DB T3 mikro. Oke, kemudian untuk penyimpanannya, storage-nya itu kita tentunya general, general ya, general GP2. Kemudian log storage ini 20 GB ya. Kemudian for availability, for availability ini download create. Sudah ya, sudah checklist. Kemudian connectivity download create, jangan pilih ya, berarti ya. Kemudian connectivity ini pilih lab pitch ya. Kemudian DP sampai group ini lab DP sampai group ya. Sudah lab, kemudian untuk public access ini kita pilih no, sudah benar. Kemudian exciting VPS code group ini kita pilih DBSG ya. Exciting ini kita pilih DBSG. Kemudian hilangkan yang defaultnya, kan? And clear default, berarti kita clearkan, kita hilangkan. Kemudian availability zone-nya, zonanya. Oke, ya. Kita pilih USS1A. Ya, sini ya. Kemudian untuk database portnya ini kita gunakan 3306. Ya benar ya. Kemudian setelah itu kita di bagian monitoring, sorry. Di bagian monitoring section clear enable accept monitoring. Hmm, sorry ya, sini hilangkan centang enable. Monitoring, hilangkan centang enable analysis monitoring di bagian monitoring ya, sudah. Oh, ini hilangkan ya. Kita hilangkan. Kemudian kita create database. Oke. Database. Berhasil ya. Proses buat ya. Oke, masih proses buat. Masih creating database ya. Kemudian
Seperti ini gambarnya ya. Jadi ada seperti ini, ada database yang telah dibuat. Kemudian kita akan lanjut ke teks kedua yaitu menganalisis the exciting cafe application deployment. Oke. Teks kedua ini kita akan menganalisis aplikasi cafe di EC2. Nanti kita akan menggunakan layanan EC2 setelah kita selesai mengerjakan membuat database ini ya. Proses creating ya. Sorry, itu saja. Si proses creating ya. Kita lanjut saja ke teks kedua. Teks kedua, sorry. Kita di sini masuk ke layanan EC2 ya. EC2, dan kita pilih instant, instance, kemudian pakai server. Kita akan melihat ini ya, melihat sebuah instance cafe server yang dimana statusnya sudah running ya kawan-kawan. Sini, oke, kita lihat sedikit aja ya. Nah, kita akan menyalin IP versi 4 pabriknya ya pada instance ini ya. Pakai ini ya. Kemudian kita akan melihat jika ada mengisi fungsi itu connect with session manager, biasa 2 pilih ke server connect session manager connect. Oke. Nah, untuk melihat apakah bisa connect atau tidak, kita coba untuk mengaksesnya di browser ya. Di sini saya akan menggunakan uh, incognito. Incognito ini untuk proses melihatnya apakah bisa diakses atau tidak. Nah, sini ya. Hello from your web server. Berarti kita bisa mengkonekkannya ya. Connect uh, HV server ini ya. Gitu. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan mengkonekkan via session manager ya. Di S2 kita pilih ke server, connect session manager. Sini ya. Connect session manager. Kemudian kita pilih connect. Nggak bisa connect ya kawan-kawan. Nah, sini ya. Coba, terus. Kenapa nggak bisa connect ya? Hmm. Dari Cafe ini. balik mana? Nggak ada di yang Biasanya itu pilih cafe server di kondisi connect. Oke. Ya. Oh, session manager dia kawan-kawan. Nah, sorry. Ah, cari apa? Kita akan setelah connect nanti kita akan masuk ke via terminal ya, dan kita akan menjalankan perintah ini. Proses ya kawan-kawan. Saja. Nah, sini ya. Kemudian langsung saja kita copy perintah ini dan kita paste di sini ya. Ya.
Kemudian kita akan mengekspor database ya dengan perintah lihat versi dulu ya, lihat versi database-nya. Statusnya running ya. Kemudian melihat versionnya, versi yaitu 15.1 ya. Ya, kembali ke terminal itu, buka WS Secret Manager Secret, bisa ya. Pilih cafe, pilih password, pilih sudah value nilai passwordnya. Password Secret Manager. Kali klik dahulu, paste, pilih cafe di password, di oh, oke kita masuk di EC2, kemudian cafe di password ya. Hmm. Buka WS Secret Manager. Secret Manager. Mana ya? Buka AWS Secret Manager. Oh, coba kita cari ini ya. Kita pilih udah pilih secret, kemudian pilih KPDB password. Kemudian klik retrieve secret. Retrieve secret mana ya? Jadi ya kawan-kawan. Karena screen detail, tapi memang ke bawah sampai bagian secret value. Oh alah ini ya, sorry. Setelah klik baru seperti sebentar. Nah di sini kita akan melihat passwordnya yang Hah?
ini ya kawan-kawan passwordnya. Oke, langsung masuk saja. Passwordnya. Oke, udah masuk ya. Kemudian, oke, so setting manager. So ini ya, kita copy saja ini ya. Kita paste. Seperti ini ya kawan-kawan. Setelah seperti ini, nah di sini sudah outputnya sesuai dengan perintah ya. Show database, kemudian show table, sudah memilih from order dan memilih from item ini juga sudah ya. Seperti ini. Dan untuk proses keluarnya kita mulai exit saja, kita copy. Exit. Oke. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita mengekspor database ke file SQL. Kita masukkan perintah ini. Passwordnya sama ya. Ini passwordnya. Kemudian cek hasil file tadi ya dengan perintah ls. Kita lihat kpdam ini ya. Berarti add beda. Harus di copy. Copy saja ya kawan-kawan. Seperti saja. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Di sini file cafe SQL berhasil dibuat ya. Seperti ini nih. Terus lagi. Ini ya kawan-kawan. Jadi task ketiga ini ya. Kita sudah berhasil mengekspor sebuah database lama yaitu MySQL dump. Di mana kita sudah melakukan proses untuk cek statusnya. Di mana tadi itu statusnya running, kemudian kita mencoba login dan memasukkan perintah untuk melihat database, kemudian melihat table database-nya, kemudian melihat itemnya gitu ya. Jadi sudah sesuai. Dan lanjut kita untuk lanjut ke teks ke-6 ya. Kita masih menggunakan uh, apa ya? Sorry, terminal ini ya, sorry. Kita tunggu terlebih dahulu. Clear. Kemudian masukkan RDS misalnya kami dan sudah saya available satu info dari misalnya AKP. Kita cek nih apakah sudah running atau belum ya. Kita coba masuk ke PS1 lagi. Masuk PS1 kita melihat RDS yang telah kita buat tadi ya kawan-kawan. Telah saya buat tadi. Kita akan melihat endpointnya gitu. Stance apa user ini. Misalnya apa? Kita lanjut untuk versi 4 ini ya. Kita menjalankan perintah. Oh, ini harus ada endpoint-nya juga ya, sebelum. Udah, untuk melihat endpoint-nya di mana kemarin dong? Bagaimana? Ini, Titik terakhir mau. lihat endpoint. Ini kan sebenarnya statusnya udah available. Di situ kalau nggak salah. Ya, saya tuh udah nih. Udah di situ mana tuh? Mana Bawah endpoint? bawah lagi mas. Tahu. Ya taruh ke bawah lagi. Checkpoint.
endpoint. Coba kita siapa? Nah, oke oke oke. Kita masuk ke menu service ya, kawan-kawan. Punya endpointnya. Itu masuk ke masuk yang RDS ya. RDS, endpointnya ini. Terus, sini, dua, yes, ini endpoint ya. Ini endpointnya kita copy lebih dahulu. Sini aja. Ini. Ya, kemudian tunjukkan perintah MySQL minfil post rs ya. Oke, copy saja. Paste. Di endpointnya ya. Terus, passwordnya kita menggunakan ini ya. Yang cukup lama ya kawan-kawan, karena kita di sini kan eh, menjalankan sorry 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 kita passwordnya ini ya. Hmm, paste. Bentar. Ini dong harusnya passwordnya ya. Oh sorry, ini password database yang kita buat tadi. Sorry sorry. Oke, kerja lebih dahulu. Clear ya.
CL, minus admin, min P, kemudian host, dan ini endpointnya. Saya enter saja. Passwordnya kita copy saja ya. Kita paste. Bisa ini. Saya agak lama ya, apa? Dia tidak mau nih. Ya, asiknya sudah sih. Lama ya dia. Ingat berapa? Bukannya passwordnya itu ini. Ini passwordnya nih. Nih, Iya itu. orang udah coba masih aja salah. Kan ada dua passwordnya. Ini yang kedua. Nah pakai itu coba. Udah. Gak bisa juga. Coba kita submit dulu ya. Ada beberapa lab yang sudah kita kerjakan. Semoga langsung bisa terproses hasil nilainya ya. Untuk melihat. Jaringan. 30 menit aja ya. Hampir sejam ini aja. Buka sistemnya. Nilainya bener nilai. Wow, berapa? Oke, di sini mungkin masih butuh proses waktu ya. Karena mungkin di jaringan ya kawan-kawan. Jaringannya. Jaringannya tidak support ya. Kita perlu cek jaringan YouTube kita ya. Hmm, error dia, nggak bisa dia. Software dua yang kamu buat tadi yang mana? Nih, Coba copy itu taruh tempat. Biasanya ada HTTP-nya. Kalau habis dapat di browser, ngetik dulu.
password tetap guys, seharusnya ini ya yang harus dimasukin Pak. Cek dulu kita ya. Kita cek. Ini kita ganti password dulu ini. Atau kita enable saja. Oke, mungkin cukupnya sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya buat part keduanya ya. Karena ini jaringannya sudah ngelak dan durasinya sudah banyak ini. Nanti akan saya buat part 2 atau saya sambung dengan video lanjutannya. Mungkin sekian, terima kasih.